Ya, ada 5 perkara juga yang bisa menghapuskan puasa, artinya menghapuskan pahalanya, yaitu berdusta, berghibah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat lawan jenis dengan nafsu. Wana terbin bisa, bis bisa, maksudnya bisa. Ya, ini yang paling bahaya. Percuma kita puasa hanya tinggal ya dahaga dan lapar saja. Maka Rasulullah ya bersabda, kam min saimin laisa lahu min samihi ilal ju'u wal atus. Ya, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun hasil puasanya hanyalah dapat lapar dan dahaga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi washabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang masalah puasa. Ya, sekarang sampai pada bab macam-macam puasa yang kita bahas pada kitab Durratun Nasihin. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun puasa itu ada 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama adalah saumul awam, yaitu puasanya orang awam. Tingkatan yang kedua adalah saumul khawas, yaitu puasanya orang yang istimewa. Tingkatan yang ketiga adalah saumul khawasil khawasi, ya, puasanya orang yang sangat-sangat istimewa. Jadi ada 3. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang terbaik, yang sangat-sangat istimewa. Ya, mudah-mudahan. Semuanya tergantung pada hidayah Allah yang Allah berikan pada kita dan kemauan kita, keimanan kita. Adapun puasanya orang awam itu ya pada kebanyakan umumnya dia hanya menahan perut dan kemaluan dari menurut hawa nafsu. Jadi selanda-landa saja. Ya, yang penting nggak makan, nggak minum, nggak masukkan barang-barang ke lubang-lubang tubuh kita, telinga, hidung maupun dubur, dan menahan kemaluan kita. Itu tingkatan puasanya orang awam. Pada umumnya begitu kita menyaksikan. Adapun yang kedua, tingkatan puasanya orang khawas, yaitu orang istimewa, yaitu puasanya para solihin, orang-orang soleh, yang orang yang warok, yaitu menahan semua ya panca inderanya, ya termasuk kemaluannya, ya fisiknya, makan dan minum, termasuk semua panca indera untuk tidak melakukan satu perbuatan dosa. Bila panca inderanya melakukan satu dosa, contoh berghaibah, menggunjing, memfitnah, ya puasa itunya tidak sempurna, ya, dan dia beranggapan hampir puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bagus, tingkat tinggi dah. Ya. Ada 5 perkara ya dari tingkatan ya orang saumul hawas istimewa ini, ya ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ingat, 5 perkara. Puasanya nggak batal, tapi ibadah puasanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh tingkatan yang kedua. Yang pertama,
adalah memejamkan mata, panca indera mata dari sesuatu yang tercela. Ya, menurut agama, tidak melihat gambar-gambar porno, tidak melihat wanita-wanita yang berjalan tanpa hijab, dan tidak ada melihat wanita yang berjalan di depannya dengan penuh nafsu, dan tidak menikmati apa yang keindahan yang menjadi pembangkit hawa nafsunya melalui mata. Yang kedua, ya, yang bisa menghilangkan pahalanya puasa adalah orang yang tidak menjaga lisannya dari menghibah. Ya, di puasanya orang yang khawas ini selalu menjaga lisannya agar tidak, ya, memunculkan potensi-potensi riba. Yaitu apa? Membicarakan, ya, aibnya orang lain, kekurangan orang lain, ya, sehingga dia tidak suka kalau itu dibicarakan. Kemudian dia tidak berkata dusta. Tidak berdusta maka hilang pahalanya. Kemudian dia tidak mengadu domba, ya, dan tidak pernah bersumpah palsu. Inilah puasanya dari orang istimewa. Jiwanya juga ikut puasa. Panca inderanya juga ikut puasa. Karena panca indera ini yang menjadikan andil mendatangkan dosa, bahkan bisa menghilangkan puasa kita. Diriwayatkan oleh Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hum satu atuh bitus sauma aitub tulu sawabahul kadzibu wal ghibah wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisahwatin." Ya, ada 5 perkara juga yang bisa menghapuskan puasa, artinya menghapuskan pahalanya, yaitu berdusta, berghibah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat lawan jenis dengan nafsu. Wan nadru bisa bis bisahwat, maksudnya bisa. Ya, ini yang paling bahaya. Percuma kita puasa hanya tinggal, ya, dahaga dan lapar saja. Maka Rasulullah, ya, bersabda, kam min saimin laisa lahu min samihi ilal ju'u wal atus. Ya, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun hasil puasanya hanyalah dapat lapar dan dahaga saja. Kemudian puasanya orang-orang istimewa ini adalah yang ketiga, menahan telinga dari mendengarkan sesuatu yang dibenci, yang kita sebutkan tadi. Yang keempat, menahan semua anggota badan dari semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, hendaknya orang yang berpuasa itu tidak terlalu banyak makan sampai penuh perutnya di waktu berbuka, meskipun makan itu adalah halal. Ini adalah perilaku orang-orang yang berpuasa dalam tingkatan yang istimewa atau khawas. Ketika berbuka pun dia tidak sembarangan berbuka, dia ukur. Ya, Rasulullah memberikan contoh, ya, ketika makan beliau itu berhenti sebelum kenyang, dan dia mau makan ketika sudah lapar betul, dan dia memakan sepertiga, ya, memberikan ruang sepertiga diisi perutnya. Sepertiga yang pertama adalah angin, sepertiga berikutnya adalah air, dan sepertiga berikutnya adalah makanan. Jadi perutnya nggak terlalu besar, hingga makannya nggak terlalu banyak. Ini adalah cara mengonsumsi makan yang lebih ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul sangat membenci orang yang makan berlebihan, balas dendam, mungkin
Karena di siang hari haus iya, lapar tambah, kerongkongan, kuatal kering, perut keroncongan, sehingga saat dur Allah Akbar, balas dendam. Rasulullah sangat mengecam ini. Bersabda, "Ma min wi'ain abghada ilallahi min badnin maliyin minal halalin." Tiada tempat yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ya, tiada tempat yang paling dibenci oleh Allah dari perut yang penuh dengan yang halal. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu somul hawasil hawas. Adapun pasalnya orang hawasil hawasi atau orang yang paling istimewa ialah mereka atau kelompok orang ini adalah menahan hati, bukan lagi fisik, tapi iman hati dari kemauan yang rendah sekalipun, dari pemikiran terhadap dunia. Ibadahnya hanya untuk Allah, niatnya hanya untuk Allah. Adapun yang ada di samping kiri kanannya adalah dunia, mereka singkirkan semuanya. Dan menahannya juga pemikiran kepada selain Allah dengan keseluruhan. Hanya Allah. Allah suaranya hanya Allah. Allah hatinya hanya tuju pada Allah. Allah. Dunia tidak pernah ya, terlewatkan dalam pikiran, ya, ataupun dalam hatinya. Sungguh bahagia dia berpuasa ketika itu hatinya juga ikut berpuasa hanya untuk Allah. Orang yang istimewa ini berpuasa kemudian berpikir kepada selain Allah, berpikir tentang duniawi, maka batallah puasanya. Saat berpuasa terlintas pikirnya tentang dunia, terlintas dia lupa kepada Allah, maka pahalanya dianggap batal. Dan inilah martabat puasa para nabi, para rasul dan para siddiqin. Sehingga pada hakikatnya kedudukan ini adalah menghadap kepada Allah dengan secara keseluruhan dan berpaling dari selain Allah. Untuk pengajian bab tentang masalah macam-macam puasa, semoga sedikit ilmu bermanfaat. Ya, kita tutup dengan ya kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.